وأسلامنا ورجالنا وشيخنا صالحون وجنياتنا بجاههم وعمل بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم وعلمنا بعلمهم واستحسن معهم الطاهرة الأزلية بهذه الجلسة هذه النافعة إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا أموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واشفعهم بالجميع بالرحمة على هذه الديان وإلى الفاتحة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wa akhwati yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita kedatangan tetamu kita pada malam hari ini di Masjid Jami Asghar yang insyaallah mudah-mudahan sebentar lagi akan memberikan pencerahan ilmu dan hikmah-hikmahnya kepada kita yang beliau tidak asing lagi dikenal dengan kealimannya wa amil bi ilmi. Dia adalah wakil daripada guru besar Ribat Al-Ilmi Syarif di Seoul, putra daripada Sayyidina Al-Habib Al-Munsif Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Ibn Al-Habib Muhammad Ibn Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad Ibn Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Untuk beliau adalah yang mu'allif atau mengimlakkan Simtud Durar yang sudah kita baca, murid-murid Simtud Durarnya itu datuk beliau. Dan kemudian ada di samping beliau juga beberapa rombongan beliau, diantaranya kepala sekolah daripada Ribat Al-Ilmi Syarif Al-Habib Alawi bin Ahmad Ibn Al-Habib Muhammad Ibn Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, ikut turut serta bersama dengan beliau dalam perjalanan dakwah. Alhamdulillah ini
yang sudah kesekian kali mungkin beliau datang ke Indonesia. Mungkin di tahun yang lalu beliau juga duduk bersama dengan kita di Masjid Jami' Asghar ini. Insyaallah nanti akan memberikan pencerahan kepada kita tentang pentingnya ilmu agama, tentang ukhuwah, persaudaraan, ikatan antara kita dengan saudara-saudara kita, yang sebentar lagi beliau nanti akan berikan banyaklah syarat akan ilmu untuk dicatat. Kalau perlu nanti untuk ditanyakan, silakan ditanyakan. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan setelah ini beliau akan memberikan ceramahnya, memberikan tauqiyah dan tausiahnya kepada kita. Pasang telinga kita masing-masing, pasang hati kita masing-masing, bersihkan, niatkan untuk talabul ilmi. Ya, niatkan untuk talabul ilmi sebagaimana niat Imam Al-Haddad, nawaitu ta'allum wa ta'lim wal mudzakarah wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Itu insyaallah waktu dan sepenuhnya kita serahkan kepada beliau, guru kita Al-Alim Al-Amil bi ilmi Al-Habib Muhammad Ibn Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Ibn Al-Habib Muhammad Ibn Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Fa'alihi faliyatafaddal ma'juran musaban ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu salam wa minhu salam wa ilayhi ya'udu salam. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala lana wa lakum as-salamata wal 'afiyah. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alna wa iyyakum min ahli dar as-salam. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا برحمتك دارك دار السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. ونصلي ونسلم على إمام أهل السلم والسلامة ونبي أهل العلم والكرامة نبينا حبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سلكوا سبيل السلم والسلامة برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. Dari permulaan Habib Muhammad memulai ceramah dan tausiahnya pada malam hari ini mengungkapkan satu doa yang sangat agung. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya Allah, Engkau adalah Maha Penyelamat dan keselamatan datangnya dari Engkau, dari sisimu yang paling agung, dan keselamatan itu pula akan kembali ke tangan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang Allah taala selamatkan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala melimpahkan as-salamata wal afiyah, keselamatan dan afiyah yang sempurna, yang insya Allah kita digolongkan oleh Allah Ta'ala termasuk daripada orang-orang min ahli daris salam, orang-orang yang ada di dalam kelompok orang-orang yang disejahterakan, dilindungi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat salam kita haturkan kepada Imam Ahli Silmi Wassalamah, imam, seorang imam pemimpin yang memberikan juru selamat, keselamatan kepada semua umat manusia, Sayyidina wa Maulana wa Habibina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada semua keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, para pengikut Rasulullah min yaumina hadza ila yaumiddin, dari hari ini sekarang sampai hari kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. أما بعد فنستحضر ونستمد نيات مؤسس هذا المسجد الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف
وأصوله وآبائه أهل السلم والسلامة وأهل العلم والكرامة، ومن أما وتسلسل في هذا المحراب الناطق الشاهد الناطق بما رأى وبما حدث فيه من أئمة رجال السلم والسلامة ورجال السلام، حتى وصل إليكم تسلسل هذا المنهج، منهج السلامة ومنهج أهل السلم والإسلام، إلى آخرهم والد الحبيب جمال الحبيب عبد القادر الذي توجه إلى مولاه العلي القادر ساجدا مناج لربه سبحانه وتعالى، ولج من محراب السلم ومنهج السلامة إلى دار السلام. Kemudian beliau mengatakan, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istibdad, meminta uluran rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kami mohonkan juga kepada Allah taala lewat Sayyidul Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, muassis hadal masjid, pendiri masjid ini, yang kemudian menjadi masjid ini tertaksis, terasaskan dan berdiri dalam Masjid As-Segaf, berikut kepada semua nenek moyang Al-Habib Abu Bakar dan abah-abahnya dan kakek-kakek Al-Habib Abu Bakar dan kaum salafun shalihin dari salaf beliau, yang mana mereka dikenal adalah orang-orang ahli silmi wassalamah, orang-orang yang cinta dengan kedamaian, cinta dengan keselamatan, cinta dengan kenyamanan, cinta dengan yang namanya ketenangan, dalam arti kata tidak ada peperangan dan tidak ada perkelahian. Yang ada adalah ketentraman dan persaudaraan satu dengan yang lain, dan mereka dikenal adalah orang-orang ahli ilmi wal karamah. Mereka adalah orang-orang yang alim dan memiliki kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang selalu diucapkan adalah kejujuran. Ucapan yang selalu diucapkan mereka adalah ucapan-ucapan kebaikan yang selalu mengajak umat manusia kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan itu beliau lihat dari gurunya, dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya. Mereka yang dikenal adalah rijal shalihin, ulama-ulama yang saleh, sampai ucapan beliau tadi itu dari guru ke guru, guru ke guru, sampai detik saat ini tidak terputus ucapan itu, hingga sampailah dakwah itu kepada kita semuanya. Dakwah keselamatan itu sampai kepada kita semuanya, dan sampailah juga saat ini tongkat estafet ada dipegang tangan oleh cucu-cucu Al-Habib Abu Bakar dan juga Sayyid Al-Habib Jamal bin Abdul Qadir As-Segaf, yang dikenal beliau adalah manhajul mihrab, di mana manhajnya cinta dengan masjid, sehingga Allah Ta'ala kemudian pertemukan Al-Habib Abdul Qadir dengan sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala dalam keadaan yang sangat dekat kepada Allah, yaitu wafat dalam keadaan sujud di mihrab ini sebagai saksi. فرسالة رجال المحراب ومنهج أهل السلم والسلامة هم الذين جمعوا معاني وحقائق وعلوم منهج رسالة الإسلام التي عبر عنها نبي الإسلام بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم أي حقيقة كمال الإسلام وحقيقة الاتباع والامتثال وحقيقة تطبيقه. يصف لنا المعلم الرسول المكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينبغي أن يكون وصفه وحقيقته ومنهجه وسيرته: المسلم من سلم أمين وحفظ. المسلمون جميعهم، قريبهم وبعيدهم.
من أهله وأرحامه وذويه أو من أحبابه وأعدائه، وليس للمسلم في حقة الأمر بعد هذا النص أن يكون له عدوا. المسلم من سلم أي أمين وحفظ من أي أداء أو عداء كل من دخل دائرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ينبغي أن يكون سالما معافا منك. من سلم المسلمون من لسانه أي من أي جرح أو وصف قادع أو سب أو غيبة أو شتم. من سلم المسلمون من لسانه فضلا عن يده أي أن يسلم المسلمون منه، يسلم من الدم ومن الذنب. Kemudian beliau menjelaskan kembali yaitu tentang risalah. Risalah seorang rijalil mihrab, risalah orang-orang yang cinta dengan mihrab, risalah orang-orang yang senang dengan sujud dan rukuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah menyatakan rahasia mereka dengan keselamatan. Artinya kalau Anda melihat orang-orang yang kenal dengan masjid, orang-orang yang suka dengan ibadah, adalah orang-orang yang senantiasa menebarkan kedamaian, keselamatan kepada semua lapisan masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada sifat ingin memerangi orang lain, tidak ada. Ingin berkata kasar kepada orang lain, tidak ada. Nah, maka dikatakan hakikah mereka adalah haqa'iq al-ulum ala manhajil Islam. Hakikat mereka itu adalah hakikat orang-orang yang memiliki ilmu yang banyak, bukan hanya ilmu satu. Hakikatnya mereka adalah orang-orang yang sangat alim. Berapa banyak ilmu yang ada di dalam dada mereka, namun mereka tampilkan semua itu ala manhajil Islam, dengan metode Islam, dengan metode kedamaian, dengan metode rahmat, dengan metode penuh kasih sayang. Sehingga ada satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Rasulullah bersabda, orang Muslim itu al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim itu adalah orang Muslim atau saudara Muslim yang lain itu terasa selamat dan terasa damai dari tangannya dan dari lisannya. Artinya Muslim ini tidak pernah menyakiti, tidak pernah mencaci, tidak pernah menyakiti. Maka seyogianya semua Muslim, apalagi dia seorang mu'allim, apalagi dia seorang yang pelajar, atau dia adalah seorang pengajar dan dia adalah seorang terpelajar, hendaknya ia memiliki intisaf sifat seperti ini. Tidak boleh seorang mu'allim, seorang Muslim memiliki sifat yang kasar, yang keras kepada Muslim yang lain. Tidak pandang bulu, semua Muslim yang ada di muka bumi, permukaan bumi ini adalah merupakan saudaranya dia. Hatta terhadap orang yang memusuhi dirinya sendiri adalah saudaranya dia. Orang yang tidak suka dengan caranya dia atau berbeda manhaj metodenya dengan dia, itu adalah saudaranya dia. Siapapun orangnya, dikatakan dia adalah orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Jangan pernah kau menyangka dan jangan pernah ada terbesit di dalam benak kita bahwa dia adalah musuh kita. Tidak, tapi dia adalah sahabat kita dan dia adalah teman kita. Dia adalah pendamping kita yang kelak kemudian dia akan menjadi sahabat karib kita. Maka usahakan setiap Muslim itu terasa selamat, mu'afan, terasa selamat apa dari lisan kita, apalagi dari sampai tangan kita main, tidak boleh. Muslim tidak boleh sampai mencaci, Muslim tidak boleh saling menghardik, melaknat, sampai kemudian dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas, yang dia lemparkan, yang dia tuduhkan kepada saudara Muslim yang lain, apalagi sampai dia kemudian menyakiti dengan tangannya dan bahkan menzalimi serta merampas hak-hak kehormatannya. فالمتأمل في آية القرآن التي ذكرت كلمة السلام، إذا تأمل المؤمن أو عشنا مع بعض من هذه الآيات
نظرنا أو تمعنا وأمعنا، بمعنى التدبر والتوقف والتأمل سياق كل آية تنص على لفظة السلام، كما يقول علماء الأصول إذا تأملنا السياق والسباق واللحاق يجتمع لك المنهج في منهج أهل السلامة ورجال رسالة المحراب، هم الذين حقيقة تجمع فيهم وصف المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هم الذين حقيقة من يمثل ماهية الإسلام بأركانه الخمسة. فقوله تعالى على سبيل المثال في سورة ياسين: سلام قولا من رب رحيم، قوله على لسان نبي الله عيسى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وفي وصف عباد الله أهل رسالة المحراب أهل منهج السلامة قال الله فيهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. في الذوات وفي الزمان نجد أن الله جعل رجالات وخصائص السلام متعددة، ففي ظرف الزمان كذلك نجد ختاما لسورة القدر التي أعلى الله لها القدر والشان، قال في آخرها: سلام هي حتى مطلع الفجر. وما يستحضر من آية القرآن عن منهج أهل السلامة ورسالات أهل المحراب نستطيع أن نستجمع حواصل المنهجية التي ينبغي أن يتحقق بها المسلم الكامل الذي يرغب في أن يكون مسلما كاملا مؤمنا مصدقا مؤمنا ذائقا مرتقيا إلى مقام الإحسان والعرفان. يجب أن يتحقق بهذا المنهج وهذه الأوصاف التي سنجمل الحديث إن شاء الله في ذكر شيء منها. Habib Muhammad beliau menjelaskan bahwa kalau kita mau meneliti dan kita mau betul-betul mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran, kita perhatikan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam surat Al-Quran, surat-surat Al-Quran. Di sana banyak memberikan pelajaran kepada kita tentang as-salam. Al-muta'ammil, muta'ammil itu orang yang perhatian kepada di ayat Al-Quran. Al-muta'ammil di ayat Al-Quran, orang-orang yang perhatian penuh untuk ingin mempelajari Al-Quran. Dia akan dapat di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang mengandung tentang keselamatan, tentang rahmat. Nadarna idza nadarna wa tama'anna wa ta'ammalna. Kalau kita mau perhatikan betul, kita mau lihat betul, kita mau teliti betul, kita mau pelajari dengan seksama, kita akan dapat di dalam surat-surat Al-Quran itu banyak terdapat tentang ayat-ayat keselamatan. Sehingga di sana ada syiar kulli ayatul Quran, itu menunjukkan kepada sifat rahmat. Allah mengajarkan kepada kita untuk menebarkan salam. Sehingga nanti di sana ada kalimat di dalam Al-Quran itu ada unsur syiar, ada unsur sibah, ada unsur al-lihaq. Dan nanti di sana akan dijelaskan oleh Habib Muhammad. Intinya adalah bahwa kalau kita sudah mempelajari Al-Quran dan kita mau amalkan itu Al-Quran, nanti akan nampak wujud di dalam pribadi setiap muslim itu tadi. Dia akan mewujudkan rukun Islam itu ada, ternyata ada sama dirinya. Artinya dia betul-betul seorang muslim yang sejati. Kalau dia ingin mempelajari Quran dengan seksama, dia duduk dengan orang yang alim,
dia akan jadi seorang muslim yang sejati. Dia akan pelajari Quran, dia akan tahu persis apa isi Al-Quran. Semua rukun-rukun Islam yang ada di dalam arkan dan Islam al-Khamsah tertuang ada di dalam Al-Quran, dan semua itu ada. Kita lihat di dalam surat Yasin. Surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun qaulan mir rabbir rahim." Tebarkan salam, keselamatan, itu merupakan satu ucapan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan Nabi Allah Isa alaihissalam juga diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa dikatakan? Keselamatan untuk diri saya. Yauma wulidtu, ketika saya dilahirkan oleh ibu saya. Dan ketika saya diwafatkan oleh Allah, wa yauma ub'atsu hayya, dan ketika saya nanti dibangkitkan kembali oleh Allah Ta'ala dalam keadaan nanti hidup di alam sana. Wassalamualaikum, keselamatan buat saya ketika saya dimatikan, ketika saya dilahirkan oleh ibu saya, ketika saya diwafatkan oleh Allah Ta'ala dari muka bumi ini, dan ketika saya nanti dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala memfirmankan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu. Hamba-hamba Allah Ta'ala yang Maha Pengasih ini kalau berjalan di muka bumi itu, mereka menundukkan kepalanya dengan tawadhu. Kalau ada orang-orang yang celoteh mengungkapkan kata-kata yang tidak enak, maka ucapan mereka kepada orang yang seperti ini adalah ucapan Assalamualaikum. Tidak mencaci, tapi dengan kata-kata yang enak. Itu satu pelajaran yang sangat hebat, kata Habib Muhammad. Maka di dalam surat Al-Qadr, Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan sifat salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi hampir semua isi Al-Qur'an itu mengajarkan kepada kita as-salamah, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan. Intinya ikhwan yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, kata Habib Muhammad dalam poin ini yang kedua ini, manhaj ahli Islam wa ahli mihrab. Apa metodenya orang-orang Islam, caranya orang Islam dalam mengatur kehidupan untuk kita menjaga ukhuwah itu bagaimana? Coba lihatlah orang-orang yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaum para sahabat. Mereka adalah orang-orang ahli mihrab. Mereka adalah orang-orang yang suka ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalian akan dapati ternyata metode mereka, caranya mereka itu adalah betul-betul nyata, nampak di depan orang-orang bahkan di luar Islam. Mereka mengagumi orang-orang yang dapat didikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang Muslim. Kalau kita mau mengamalkan seperti ini, kita akan menjadi pribadi seorang Muslim yang kamil, seorang Muslim yang sempurna, seorang Muslim yang mungkin, yang betul-betul yakin, iman kuat kepada Allah Ta'ala, dan bisa merasakan, tahu rasanya Islam itu seperti apa, untuk dia aplikasikan, untuk dia amalkan, untuk dia contohkan, untuk diajarkan kepada umat, untuk umat manusia. فشأن المؤمن في مجريات الأحداث التي تطرأ في كل مرحلة من المراحل. المسلم المؤمن الحصيف الفطن الراسخ دائما بطبيعة الحال له مرجع وله منهج. فمرجعه الأول ومنهجه الأول أن يرجع إلى رؤية ومنهجية من سبقه من أهل العلم من رجال منهج السلامة ورجال رسالة المحراب، لأنهم سبقوه ورجعوا في كل نازلة أو حادثة نزلت في عصرهم إلى من قبلهم، ومن قبلهم رجعوا إلى من قبلهم إلى الأصلين وهو القرآن والسنة. فإذا وقفنا الآن مع السباق في سياق كلمة سلامة من خلال هذه الآيات، لنجد
المنهاج للتعامل مع الأحداث والإحداثيات. الله قال وعباد الرحمن، وصف لعباد له أي أضافهم إليه سبحانه، وعباد الرحمن. وتأملوا هذه الإضافة في وصف هؤلاء العباد الذين هم منهج أهل السلامة وأهل رسالة المحراب. أسماء الله كثيرة متعددة، ولكن القرآن لا يضع وصفا عبثا ولا زيادة في نص آية حرفا ولا معنى، إنما كله تنزيل من حكيم سلام. وعباد الرحمن، إذن الله يصل ويذكر عباده أن عبادي وعبادي الحق المخلصون المصطفون هم أهل منهج الرحمة، فلم يقل وعباد الله، مع أن أشرف أسمائه لفظ الجلالة. الأمر هنا ليس فيه جلالة وقسوة وشدة وعظمة أو شيء ما يختلف معاني لفظة الجلال، ولكن الأمر الذي يوصي الله به في ما بين الخلق وبعضهم البعض أن يكون على منهج السلام والرحمة. فالله يقول وعباد الرحمن، ليس عباد الجبار أو المتكبر أو الضار أو القوي. الموضوع هنا لا يتناسب. وعباد الرحمن رحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله أكبر. السياق لهذا السباق أي الكلمات والآيات التي سبقت كلمة سلامة أثمرت فيهم السلم والسلامة بهذا المنهج. أولا عبودية محضة قائمة على منهج الرحمة واحد. Kemudian beliau melanjutkan bahwa sya'nul mukmin, tugas atau kegiatan-kegiatan seorang mukmin di dalam seni kehidupan kegiatan sosial kemasyarakatan. Coba kita lihat, karena bahasanya tinggi sekali beliau. Sya'nul mukmin fi majrayatil ahdath, di dalam segi kehidupan yang banyak terjadi pada beberapa peristiwa dan keadaan atau kejadian-kejadian yang menimpa pada kehidupan masyarakat kita. Banyak kita lihat mereka adalah orang-orang yang kalau kita pandang, yang kalau kita lihat, mereka adalah orang-orang yang ukurannya adalah bukan awam, bukan, tapi ukurannya adalah orang-orang yang ar-rasikh fil ilm. Mereka adalah orang-orang yang mapan. Itu orang mukmin. Yang dikatakan orang mukmin adalah orang-orang yang mapan, bijak di dalam dia melihat peristiwa dan keadaan. Ar-rasikh lahu manhaj khas, dia punya satu metode khusus di dalam menanggapi, di dalam dia berbicara, di dalam dia bersikap. Dia punya satu metode khusus. Dia tidak tergantung dan tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada. Dia punya satu metode khusus. Yang metode itu adalah metode dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan oleh beliau tadi bahwa manhajuhul awal, maka metode pertama, cara pertama yang dipijak atau yang diteladani oleh mereka, yang diajarkan oleh mereka dalam manhajiannya adalah mereka mencontoh metode orang-orang sebelum mereka. Masa bagat. Jadi orang-orang sebelum mereka. Siapa? Ya, murid contoh gurunya, guru contoh gurunya, guru contoh gurunya, sampai kepada pendapat pertama atau orang yang mencanangkan metode pertama yang mengikuti Al-Quran. Tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata beliau. Maka
Kalau kita melihat ada ayat yang berbunyi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, jadi Allah menyebut wa ibadur rahman, hamba Allah Ta'ala yang ar-Rahman, hamba Allah yang maha rahman. Allah tidak menyebut wa ibadullah, tidak, tapi Allah menyebutnya wa ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih, hamba yang maha pengasih. Allah mensifatkan ini, mensifatkan, kenapa Allah tidak menyebut wa ibadullah? Padahal nama Allah itu banyak, tapi yang Allah sematkan adalah Ar-Rahman, wa ibadur rahman. Maknanya kalau kita lihat, Allah tidak pernah meletakkan kata-katanya di dalam Al-Quran terkecuali itu ada makna yang munasib, makna yang cocok dengan keadaan. Orang mau berdakwah begitu pertama kali, maka inilah seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwa sesungguhnya hanya hamba-hambaku, hanya hamba-hambaku yang mukhlis, hanya hamba-hambaku yang rahmat, hanya hamba-hambaku yang mendapatkan sifat kasih sayang, yang punya sifat kasih sayang, yang hum alal manhajir rahman. Dia ada di manhajnya Allah, ada di caranya Allah yang maha pengasih penyayang. Allah bukan pengasih. Hanya hamba-hamba Allah Ta'ala yang punya sifat kasih sayang, yang punya sikap bijak kepada umat manusia, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah tidak menyematkan dengan asma Allah yang lain dengan kata-kata wa ibadullah, karena ada sifat jalal, ada sifat keagungan kalau sebut nama Allah itu. Atau Allah menyebut dengan wa ibadul jabbar, tapi wa ibadur rahman. Allah tidak menyebutkan al-jabbar atau al-mutakabbir atau al-dhar, enggak. Tapi Allah mengatakan wa ibadur rahman. Kenapa? Karena maudhi'nya pas, momennya pas. Kenapa? Karena dia disuruh dakwah. Maka hanya hamba-hamba Allah Ta'ala yang punya sifat bijak ketika dia berdakwah, dia punya sifat di dalam dia bersikap, adalah orang-orang yang punya manhaj ar-rahmah. Sifatnya adalah rahmat penuh kasih sayang. Di dalam hadis juga disebutkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sesungguhnya orang-orang yang punya sifat kasih sayang yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Maka sayangilah siapa yang ada di muka bumi, maka Allah Ta'ala akan menyayangi kalian. Itu hadisnya Rasulullah dari hadis qudsi. Maka ubudiyah pertama, al-ubudiyah al-mahdhah, hanya dimiliki pertama kali adalah dari sifat ar-rahman. Atau makanya Allah Ta'ala mengatakan wa ibadur rahman. Itu manhaj pertama. Ketika kita mau bersikap, ketika kita mau berdakwah, ketika kita mau ingin mengajar sebagai mu'alim, maka sematkan di dalam pribadi kita sifat ar-rahman. Wa ibadur rahman. Risalah وعباد الرحمن. كيف تتعامل يا عبد الرحمن مع مجريات الأحداث؟ أولا كي تكون راسخا قويا ملهما راشدا في قولك مرشدا ملهما في باطنك. الله يقول يجب أن يكون باطنك وسرك وحقيقتك دائمة لبناته ومعانيه ونياته على الرحمة الذاتية في قلبك. وإذا لست عبد الرحمن تستطيع أن تتعامل بنور وبصيرة مع كل حدث وأحداثية. رحيم كان نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما يمر معكم في مولد الصمت الغرر لسيد الإمام الحبشي، إذا دعا رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة. وفي الفصل الآخر إذا دعاه المسكين مباشرة، تعجيل في الإجابة، تعجيل في الرحمة، سرعة، أجاب إجابة معجلة، لبيك، لا ما في تأخير، ما في أدنى إعراض أو تأفف. هذا مسكين سيؤذيني، عنده قضية، عنده مشكلة، يريد مساعدة، يريد أمر، أنا الآن مشغول، غير هنا، لا ما في مباشرة، لبيك، أجابه إجابة معجلة. لما؟ لأنه
وهو الأب الشفيق الرحيم لأبنائه فقط، لذريته فقط، لأحبابه فقط؟ لا، وهو الأب الشفيق الرحيم لكل من كان وصفه اليتم يحتاج إلى حنان ورحمة وعطف، لكل من وصفه المسكنة يحتاج إلى احتضان وحنان ورأفة، يكون مسرعا ملبيا أسرع من الريح في الكرم والأخلاق. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الرسالة وهذا الخلق والوصف الذي ينبغي أن يكون عندي وعندك، كوني متصف ومتحدد ومقر بعبادته لله. كمال العبودية المحضة الخالصة حتى أكون راسخا قويا أتعامل مع كل قضية. أول البناء الذاتي في نفسي، رحمة. كل شيء أنزله من خطاب في القرآن أو في السنة أو في كلام العلماء في كتبهم أو أسمعه من أي مار يمر كان سلف، ومنهم رجال المحراب كالحبيب عبد القادر والده وأخيه ومن تقدم، ومؤسس هذا المسجد الحبيب أبي بكر، والحبيب جانبكم الحبيب علوي وأخيه الحبيب، وكل من دخل وكل من هو من أصل هذا البلد من الكيايات ومن أبنائها الوطنيين أهل الصدق والإخبات، كان ينزلون كل ما يسمعونه على أنفسهم. قالت السيدة عائشة صورة من هذه الرحمة وإنزال كل خطاب من الله على نفسها في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة خائفة. يا رسول الله، هؤلاء الذين يرتكبون المخالفة في الشرع والمعصية والتقصير يخافون وجلا من العذاب ومن أثره. لا يا عائشة، هؤلاء الذين يؤتون فعل الخير والطاعة ويخافون أن لا يقبلهم الله. لا إله إلا الله، رحمة. والنبي يعلمها أن تقتدي في الرحمة والخوف من الله. يأتي المسجد الآن أنا وأنت ألقي وأنت مستمع ومعتكفين، أخاف أن لا يقبل الله ويقبل، هكذا حاله. يخاف أن يكون هذا الحضور مشوبا بشيء من العوائق والموانع والمحبطات والعياذ بالله. لا إله إلا الله. إذن هؤلاء الرجال المحراب وأهل منهج السلامة الذي ينبغي أن نكون وصفا ومعنى حسا ظاهرا وباطنا. Kita bacakan doa kesembuhan dulu untuk Ibu Marmi dan siapapun dari jamaah kita, keluarga kita, kaum muslimat dimanapun mereka berada yang sedang sakit saat ini. Nas'alul karim yatakarram alaihim bishifa'il ajil wa rizqi syamil shifa'an la yughadiru saqaman wala halala wa yahulu bainahum wa bain al-amrad wal asqam bi hurmati sayyidina Muhammadin khairil anam wa yarzuquhum al-afiyah wa dawam al-afiyah wa tamam al-afiyah wa shukr al-afiyah ala hadiyya بسم الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Baik, kita lanjut ikhwani. Jadi kalimat beliau Habib Muhammad yang terakhir, jadi beliau mengungkapkan ayat suci Al-Quran wa ibadur rahman, mulai pada ayat wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, Abdur Rahman, hamba Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Mereka hamba Allah ini siapa sih? Yang bagaimana, profilnya bagaimana hamba Allah Ta'ala yang dikasihi oleh Allah, disayang oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang diilhami.
Satu, mereka adalah orang-orang rasikh fil ilm. Satu. Pertama adalah orang-orang yang mapan ilmunya, mumpuni. Ilmunya mumpuni. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang rasyid, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan cerdas. Yang ketiga, mereka diilhami oleh Allah Ta'ala agar bersikap sepantasnya kepada orang yang menjadi lawan bicaranya. Mereka adalah orang-orang seperti ini. Lalu itu mereka sikapi di setiap keadaan dalam mereka berkehidupan bermasyarakat, baik di kalangan khusus, di kalangan elit, pejabat, di kalangan ulama, di kalangan santri, di kalangan bawah awam, di kalangan para pekerja dan para pedagang. Mereka sikapi dengan tentu ini, wa ibadur rahman. Jadi terjemahannya wa ibadur rahman itu tidak hanya diterjemahkan hamba-hamba Allah yang maha rahman, ya. Diterjemahkan mereka adalah orang-orang yang rasikh fil ilm, mereka adalah orang-orang yang rasyid, cerdas, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka diilhami dengan sikap yang lembut, yang bijak, tegas, bijak, sehingga menghadapi situasi kondisi itu tidak gegabah, tidak dengan emosinya, tidak dengan amar angkara murkanya, tidak. Sehingga itu ditanggapi kepada semua umat Nabi Muhammad SAW. Lalu sifat ar-rahim, sifat ar-rahim. Anda lihat di dalam kitab Maulid Syamsul Durar, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi juga menyebutkan sifat rahmatnya Rasulullah. Rahmatun kulluhu wa hazmun wa azmun wa waqalun wa ismatun mu'jizul qawli wal fi'ali karimul khalqi wal khulqi muqsitun. Ya, tahu sifat rahmatnya Nabi Muhammad itu ada hazm waspada, azm, ada tekad, ada rasa malu, ada bijak, ada tegas Rasulullah, dan memberikan apa siapa yang datang pulang dari rumah Nabi Muhammad tidak dengan tangan kosong. Mereka pulang dari rumahnya Rasulullah itu dengan membawa sesuatu. Itu sifat ibadur rahman, ya. Kemudian di dalam kitab Maulid juga disebutkan sifat ar-rahim ini sebagaimana yang disebutkan, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Nabi Muhammad itu kalau diundang oleh orang miskin, diundang oleh orang yang nggak punya, maka beliau mendatangi panggilan undangan orang si miskin tadi itu dengan bergegas secepat mungkin. Bahkan barangkali belum ada yang datang, Nabi Muhammad yang datang dulu. Belum ada yang ke sana, Nabi Muhammad sudah yang hadir dulu pertama kali. Jadi besarkan hati orang si miskin. Ta'jilul ijabah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu seorang ayah yang asy-syafi', seorang orang tua, ayah, seorang penganyom yang begitu sayang, begitu rahim. Tapi dikatakan bahwa Abu Syafiqur Rahimu lil yatimi wal armalah. Beliau itu seorang ayah yang syafi', sayang dia, rahim, kasih kepada siapa? Kepada yatim, kepada anak-anak yatim. Jangan diterjemahkan yatim hanya anak yatim, tapi yatim adalah semua orang yang butuh sifat kasih sayang, butuh uluran kelembutan. Nah, pencetusnya Nabi Muhammad adalah pemimpinnya. Semua orang yang butuh sifat kasih sayang larinya ke Nabi Muhammad. Dan setiap orang yang punya sifat kasih sayang mengambil daripada percontohan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Semua orang yang butuh sifat al-'atf wal hanana wal ra'fah, kata beliau, sifat kasih sayang, uluran tangan bantuan dan perhatian yang diberikan adalah merupakan teladan Nabi Muhammad SAW. Bahkan akhlaknya Nabi Muhammad itu lebih lembut dan lebih segar dilihat ketika orang mendapatkan musibah, ketika orang mendapatkan satu permasalahan, ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad itu seperti orang kalau dia sangat panas hawanya, maka dihembus oleh angin sepoi yang sejuk. Nabi Muhammad lebih sejuk daripada itu. Kecepatannya Nabi Muhammad di dalam dia memberikan kesejukan pada umat yang tertimpa musibah dan ketidakenaan di dalam hati, kegundahan hatinya mereka para umat ini. Kalau datang kepada Rasulullah SAW, langsung mendapatkan kesejukan dan jawaban, langsung mendapatkan solusi kehidupan lewat Rasulullah SAW. Kalau begitu, berarti risalah akhlak
Rasulullah, risalah rahmatnya Rasulullah, kasih sayang Rasulullah yang ditampilkan lewat akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah merupakan sifat yang dimiliki oleh semua hamba Allah Ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman, ya tidak semuanya, tapi paling tidak ada beberapa sifat-sifat Nabi Muhammad dimiliki oleh mereka-mereka. Dan semua hamba Allah Ta'ala harus punya sifat seperti ini. Maka yang harus pertama kali dibangun apa kira-kira kiat-kiatnya untuk punya sifat seperti itu? Kata Nabi Muhammad, yang pertama yang harus dibangun adalah al-bina'u dzati. Bangun dari pribadinya dulu. Bangun dari pribadinya dulu, fi nafsihi. Maka dikatakan bahwa kalau kita lihat di sini, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sukkar, wal Habib Alawi bin Ali Al-Habashi, ayahanda Al-Habib Anis, Sayyidul Walid Habib Ahmad, wal Habib Ahmad kakaknya Habib Ali, dan juga kiai-kiai dan para masyayikh kiai-kiai yang mengajarkan ilmu-ilmu kitab kuning, mengajarkan daripada warisan-warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka telah mencontohkan sifat ar-Rahman ini. Gak terbangun ini masjid, gak terbangun itu namanya majlis al-khair ini kalau gak ada mereka-mereka ini. Subhanallah, hanya mereka saja yang bisa bangun, kita hanya meneruskan saja. Babat alasnya mereka. Maka sebagaimana yang kemudian sifat rahmatnya Rasulullah dicontohkan di dalam salah satu riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, ketika ada ayat Allah Ta'ala yang turun surat Al-Mu'minun ayat 60 yang berbunyi walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dipahami oleh sebagian orang ketika itu bahwa mereka itu takut apa ya Rasulullah, apa yang telah mereka perbuat dari dosa mereka, dari maksiat yang mereka lakukan, lalu mereka takut kepada Allah. Wajilah itu mereka qulubuhum wajilah, hati mereka takut. Kata Nabi Muhammad, tidak Aisyah, bukan mereka takut karena mereka telah berbuat sesuatu, tidak, tapi mereka telah berbuat dengan perbuatan yang positif. Apa itu? Mereka bersedekah, mereka menyumbangkan harta mereka berbuat kebajikan kepada umat ini, tapi hati mereka itu takut kepada Allah. Jangan-jangan Allah Ta'ala belum menaruh cintanya kepada aku. Walaupun aku sudah berbuat sedemikian rupa, apa Allah terima apakah tidak? Wa qulubuhum wajilah. Walaupun mereka sudah berbuat, sehingga artinya mereka itu takut karena mereka tahu sesungguhnya mereka itu akan kembali kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka kembalikan kepada Allah Ta'ala. Itulah sifat yang dikatakan ar-rijal wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah. هذا الوصف في المعنى والحقيقة الذي ينبغي أن يكون فيه وفيك أيها العابد لله، أيها المؤمن، أيها المسلم الذي أسلمت قيادة لله. وصف الرحمة ذاتا وعباد الرحمن. ثم نجد أن القرآن يعطيك المنهجية في رسالة أهل السلم والسلامة ورجال المحراب كيف يتعاملون مع من حولهم. في نفسك تقدم الحديث تنزل كل خطاب على قلبك وعلى ذاتك. أنت المخاطب من الله بقوله يا أيها الذين آمنوا، أنت المخاطب من الله بقوله اجتنبوا، افعلوا، لا تفعلوا، أقيموا. حتى في السنة الحديث مر المسلم من سلم المسلمون. إذن الخطاب لي يخاطبني رسول الله أن يسلم كل مسلم من لسانه به. أقرأ كتاب علم، أسمع فصل في الحث على الصلاة، على الوضوء، على الزكاة أو المعاملات أو الجنايات أو أي فن من الفنون، مباشرة هذا خطاب من الله لي، ولا بد أراجع نفسي هل أنا قائم به أو مقصر. هذا المؤمن كل خطاب نشيدة نسمع الآن دخلنا يا أرحم الراحمين فرج على. إذا يناديك محراب مسجد السقاف ورجال السلم والسلامة بأن تتلمس حال الرحمة في قلبك للمسلمين. المؤمن الكامل عابد الله عابد الرحمن هكذا ينبغي. كل خطاب ينزل على نفسه، هذا في ذاته. ثم شأن الحال المعاملة مع من حوله.
كيف تكون؟ أضاف الله الوصف والتعريف لعباد الرحمن، قال هم الذين يمشون على الأرض هونا، يعني منهجهم في سير حياتهم ومسيرتهم ومعاملاتهم هونا، رحمة، لين، هدوء، بساطة، هين لين، يمشون منهاج ومنهجية الرحمة، هونا، لطف. تسأل زوجته ما شاء الله رحمة، هي ما قد رفع صوته على أبيه أو أمه، بل ما رأيته يغضب علي في أمره، يحصل التنبيه منه بكل هون وبكل لين وبكل هدوء. تسأل ابنه عنه، الله والدي كان وكان. تسأل جاره، فلان نعم الجار، ما قد سمعت يوم رفع صوت أو غضب أو شيء. تسأل مرافقه وخادمه، الله. معنى من معاني قول سيدنا أنس: صحبت رسول الله 10 سنوات فوالله ما قال لي في أمر فعلته لما فعلته في أمر لم أفعله لما. هذا الوصف. حالك إذا أردت أن تتعامل برسوخ ونوة في مجريات الأحداث بعد بناء الذات بالرحمة، التعامل كله يكون هين لين. حتى الآن سنخرج من المسجد، تعاملك الآن مع أبسط الأمور، مع الخارجين من المسجد في الزحام مثلا، أوثر غيره، قدمه، لا تزاحم. كان نبي محمد في الحج في حجة الوداع يمشي بهدوء، فإذا رأى فرجة مشى وإذا لا وقف. وهو من؟ وهو قائدهم ونبيه محمد. رسالة أهل السلامة ورسالة رجال المحراب حتى في أبسط الأمور، حتى في فتح باب السيارة وإغلاقه هون، حتى في ركوب الدراجة لا يحدث بها صوت، حتى في من يضايقه لا يصدر ضربة بالمنبه، هون. فلان أمامي أخطأ غلط، نعم، فلا تغلط أنت مثله. هو غلط مرة، لا تكرر، اعفو، رحمة، هونا، تبسم له. يريد زهد يسرع، هدي، ربما مريض، ربما مضطر، ضع له العذر. أنت تعرف من حالك متيقن، لست مستعجل لأمر، لكن هو ربما هونا. هذا منهج أهل السلم والسلامة ورجالات المحراب الذين عرفوا كيف يتعاملون مع الأحداث والإحداثيات في كل نازلة ولا يتزعزعون، رسوخ والراسخون في العلم. ثم بعد ذلك ختاما للآية، الله يقول: إذا أنت تحدثت في الأصل والحقيقة بهذا الأمر بالرحمة وفي من حولك بالهون باللين، كيف تتعامل بعد ذلك مع من يؤذيك أو يتجرأ عليك بسب أو بطعن أو بشتم أو بتلبيسك أمر ليس فيك ولا منك، أو أي مغالطة في الدين والشرع، عموم مطلق الأذى التي تصدر ربما هو فعلا في حيز الجهالة عن حقيقة ما يعادي، لأن علماء النفس وغيرهم يقولون الإنسان عدو ما يجهل. فبطبيعة حاله العداء إيمان لكل ما يجهله، فإذا في حقيقة الأمر سبب عدائه تقصيرك في تعريفه بسوء الفهم في الأمر الذي تعرض له. فأنت كيف تعرفه بالخلق، بالنبل، بالرحمة، هذا الجهل الذي هو عاداه واتخذه قضية وحدث، يكون لسان حالك ولسان مقالك، يقول الله في كل الأحوال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا. لم يقل قالوا جاهلون، معنى الله قال وإذا خاطبهم الجاهلون صفهم بالجاهل، قال لا تقول عنه جاهل.
إنما قل سلاما، قل قولا يسلم منه أذاك. لا تتلفظ بلفظة قولا، لا تفعل فعل أو حركة أو شيء هو يتأذى، هذا أحد المعاني. لا تحدث أي شيء يحدث لك أنت أذى في نفسك ولا فيه أذى من قول أو فعل. ثمرة ونتيجة هذا الرسوخ في الفهم في التعامل مع كل حدث لن يأتي عبث أو وليد يوم وليلة أو وليد منشور ينشر أو شاشة تعرض خبرا أو جريدة أو فلانا يتكلم على قضية أو يثير شبهة. هذه أحداث وأحداثيات الله هي قائمة في كل عصر. هو وصفهم بالجهالة لما يعادون ولما ينتقصون ولما يخدشون، لكن أنت ما واجبك؟ يقول لك يا عبدي إن كنت عبدا للرحمن اجعل القول، اجعل الفعل، اجعل الحال الذي يصدر منك سلم وسلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Dilanjutkan oleh beliau Habib Muhammad tentang sifat-sifat orang-orang mukmin. Beliau mengatakan, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, wahai orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Ar-Rahman, sifat-sifat Ar-Rahman harus ada sama Anda, sifat-sifat kasih sayang harus ada sama kita. Jadi beliau bertanya kembali kepada kita masing-masing, bagaimana sekiranya kita bermuamalah dengan orang-orang di sekitar kita? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, entah itu keluarga kita, entah itu masyarakat kita, entah itu anak-anak kita. Poinnya adalah ar-rahmah labud an tatalammas ala qulubil mu'minin. Sifat rahmat itu harus menyentuh pada setiap relung-relung hati-hati orang-orang yang beriman. Harus ada. Kalau tidak ada sifat ar-rahmah ini, maka berantakan kehidupan ini. Akan terjadi kekacauan di sana sini. Dan akan tidak terjadi kenikmatan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka sifat ar-rahmah harus ada kepada setiap orang yang beriman. Sehingga dia bertanya kembali, bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita? Kembali kepada ayat alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang berjalan di atas bumi dalam keadaan hauna. Apa itu hauna? Hauna adalah muamalahnya mereka. Saat mereka berinteraksi dengan masyarakatnya adalah dengan hudu, tenang, wali, penuh dengan kelembutan, warahmah, penuh kasih sayang. Itu makna daripada al-mana. Wal basatah fil wajah, berseri-seri ketika menampilkan wajahnya, tidak muram durjana gitu, menakutkan. Ya enggak? Orang melihat wajahnya lebih menakutkan daripada jerangkong. Ya enggak? Kenapa? Sangat menakutkan sekali. Basatah fil wajah, tampilkan wajah yang berseri-seri ketika kita berinteraksi dengan masyarakat kita. Wal latafah, penuh dengan kelembutan saat kita bertanya kepada istri kita, saat kita menceritakan bagaimana dulu ayahnya, dan bagaimana saat kita menasihati istri kita atau kita menasihati anak-anak kita. Sehingga banyak orang-orang pada zaman dahulu itu kalau ditanya rumah tangga mereka, tanyakan kepada tetangganya, tanyakan kepada tetangganya. Maka tetangga mereka akan mengatakan, kami tidak pernah mendengar di rumah itu ada namanya rame-rame atau pertengkaran. Tidak ada. Saya nggak pernah lihat di dalam rumah itu terdengar suara teriak-teriak. Tidak ada. Atau memanggil nama istrinya penuh dengan apa? Panggil nama istrinya bukan dengan nama panggilan yang ada. Entah itu kebun binatang panggilannya Allah. Tapi yang dia panggil istrinya dengan penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Tidak ada namanya kata-kata buruk, kata-kata kasar, atau tanyakan kepada teman-temannya, kepada handetolannya. Maka Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ketika melakukan satu perlakuan atau perbuatan, Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan kepada Sayyidina Anas ibn Malik, selama saya berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian tahun, bahkan 10 tahun lebih, saya berkhidmah kepada Rasulullah, mengabdi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasulullah. Tidak pernah Rasul mengatakan, kenapa kau lakukan ini? Kenapa tidak kau lakukan yang itu? Tidak pernah.
Semua teguran yang diajarkan oleh Nabi kepada saya bukan dengan cara seperti itu, tapi dengan cara latofah. Tanpa sadar, tanpa secara langsung, Sayyidina Anas bin Malik mendapatkan pendidikan langsung daripada Rasulullah dengan cara kehalusan, dengan cara penuh dengan rahmat dan penuh kasih sayang. Maka saatnya saat ini untuk memberikan satu wujud amaliyah. Nanti ketika kita keluar daripada masjid ini, saat kita masuk masjid, saat kita keluar daripada masjid, apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang ketika banyak keluar masjid berebut dengan sandalnya untuk cepat pulang. Nah, berdesak-desakan satu dengan yang lain. Anda lihat kalau dulu Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada para sahabatnya, bila ada orang yang kemudian berdesakan, maka Nabi kemudian menyilahkan orang yang ingin jalan lebih dulu, silakan Anda jalan dulu, saya tak di belakang Anda. Jadi Nabi tidak kemudian mengambil posisi, Nabi juga akan melakukan satu kegiatan yang lain. Nabi tidak mengatakan, saya seorang Nabi loh, saya seorang pendakwah, saya seorang punya aktif yang banyak, kegiatan saya banyak, saya harus lebih dahulu keluar daripada masjid ini. Tidak. Nabi lebih mendahulukan mukmin. Nabi penuh kasih sayang dalam perbuatannya, dalam ucapannya, dalam sikapnya. Sampai hatta firrubu bisayarah, naik mobil, coba Anda lihat banyak orang naik bus, ya, sampai dia berebut naik bus, belum naik kaki yang baru satu naik, yang satu masih gantul di bawah bus, itu sudah busnya jalan begitu. Bahkan sudah ada yang bergelantungan ada di pinggir bus. Itu bagaimana keadaan seperti itu? Naik mobil saja kemudian berebut, mau keluar rumah berebut, mau masuk masjid keluar masjid berebut, kantor masuk kantor keluar kantor pun berebut. Tidak. Terterapkan manhaj ahli silmi wassalam, terapkan metodenya orang-orang yang senang menebarkan rasa kedamaian dan rasa rahmat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang ar-rusuh warasikhuna bil ilmi. Mereka adalah orang-orang yang mumpuni, mapan, alimnya luar biasa. Itu adalah orang-orang yang punya kemapanan dalam sikap. Kemudian ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kalau kita bermuamalah dengan orang-orang di sekitar kita yang sayang dengan kita, istri kita, anak kita, kerabat, sahabat kita, lumrahlah kalau kita bersikap baik dengan mereka. Sekarang pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kita bersikap dengan orang-orang yang menyakiti kita, yang menuduh kita dengan tuduhan tidak berdasar, menyakiti kita dengan lisannya, bahkan dengan menyakiti kita dengan mencaci, dengan memaki, dengan melaknat, bahkan dengan mengatakan sesuatu yang tidak pantas kita terima. Bagaimana caranya? Ketahuilah Rasulullah SAW itu pernah bersabda, dikatakan al-insan aduhu majahil. Di antaranya sifat manusia itu adalah, ada bukan hadis tapi ada beberapa peribahasa dari mereka para orang-orang yang saleh mengatakan bahwa manusia itu tidak suka atau membenci sesuatu yang tidak dia ketahui. Manusia itu membenci sesuatu yang tidak dia ketahui. Kalau dia tahu nggak, mungkin dia benci. Dia kenal dengan orang ini adalah orang baik, atau mungkin dia seorang ustaz. Nggak mungkin dia akan mengatakan kamu siapa? Jalan nggak pakai mata rupanya. Nggak ngerti. Ini adalah orang yang dikatakan ini adalah orang yang alim, ini orang terpandang, dia adalah orang yang soleh. Kalau dia kenal nggak, mungkin dia akan mengeluarkan kata-kata kasar seperti ini. Nah, hakikatnya semua manusia itu karena dia tidak tahu, sehingga kemudian dia menyakiti kita. Maka berikan dia tahu dengan sesuatu yang baik, kata beliau. Lalu kemudian kita lihat sekarang makna sibah di sini, sampul ida. Nah, kenapa sampai terjadi permusuhan mereka kepada kita? Nah, kita sekarang yang harus kita koreksi itu mungkin kitanya. Kenapa sampai terjadi mereka memusuhi kita? Sampai terjadi mereka mencaci, memaki, bahkan melaknat? Itu karena adanya kesalahpahaman di antara kita dengan mereka dan tidak adanya pengetahuan yang total kepada mereka tentang apa maklumat yang harus mereka ketahui. Kata beliau bahwa berikan saja mereka pengetahuan agar supaya mereka betul-betul tahu hakikat yang sebenarnya. Jadi objektif begitu. Ini perkara yang baik, ini perkara yang tidak baik. Kalau memang ini perkara yang baik, silakan Anda bisa cermati. Kalau perkara ini adalah perkara tidak baik, silakan Anda lemparkan dan Anda tidak usah Anda hiraukan.
Intinya adalah karena tidak ada kesalahan, karena tidak miskomunikasi lah, su'ul tafahum, perbedaan, kemudian ada kesalahpahaman. Itu pertama kali. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika mereka mengeluarkan kata-kata yang kasar atau mengeluarkan kata-kata yang kotor, kita balas dengan kata-kata yang sama. Mereka berkata kasar, kita balas dengan kata-kata yang kasar. Semestinya di dalam kita bermuamalah dengan orang-orang seperti ini tidak seperti itu. Tapi balaslah dengan perkataan yang bukan halus, tapi balaslah dengan perkataan yang bijak. Lemahkan, patahkan mereka punya argumen, tapi secara ilmiah, agar mereka tersadarkan, mengetahui mana yang sebenarnya yang harus mereka ikuti dan mana yang sebenarnya yang harus mereka jauhi. Seperti itu. Alhamdulillah wa iyyakum fiqha hadha al-khitab al-munzal ala sayyid al-ahbab. كيف نتحقق، كيف نتخلق، وكيف نتذوق ونتعشق هذه المنهجية الربانية في منهجكم وشريعتكم، أن لا نتزعزع وأن لا نتشتت وأن لا نتفرق مع كل حدث وقضية. نرجع أمرها ما زال قبلنا من أهل العلم فيها وما قال أهل الاختصاص فيها، فإن كثير من الأمور سببها عدم التحقق بهذه الأوصاف وعدم الانصياع لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كمال إسلامي وديني أن يسلم غيري، وعدم وجود الرحمة الذاتية التي هي أصل كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. لما ضعف سقيها وضعف الاعتناء بشجرتها صارت هذه الشجرة عرضة للرياح العاصفة تتشتت. فمحصل القول يجب أن نكون كما قال الله: إنما المؤمنون إخوة، مع عامتهم، بل مع كل من اعتدى وتجرع على أمر يثيره رد الأمر إلى تقصير منك في جهله بالتعريف. فإذا رماك باللفظ والطعن في أمر أنت كن كالشجرة ترمى بالحجر فتعطي الثمر. عرفه ما يجهله بخلوقك، بنبلك، بمعاملتك، يعرف شرفك ونسبتك. أمور المشتبهات في كل مرحلة تثار. الغرض منها يا عباد الله ويا أحباب رسول الله ويا متعلمين ومهتدين بمنهج أهل الله من رجال السلامة ورجال رسالة المحراب، لا يثيرون ولا يتنازعون ولا يغضبون ولا يبغضون، بل هم أهل رحمة مع حرص على كل من اعتدى عليهم قبل من هو دنا وتقرب إليهم. يدعون له بالهداية، جوابهم له سلاما يسلمون من الأذى وهو يسلم فيه من الأذى. وختاما سنصلي صلاة العشاء في شعيرتنا، وقد نصليها الفرائض 5 مرات، لكن رسالة الصلاة يا عبد الله تختمها بماذا جعلتها الشريعة؟ آخر ركن من الصلاة: السلام عليكم. السلام. الله يقول لك: كنت عبدا لي، كبرتني في أول ركن، عظمتني وعظمت أمري، ودخلت دائرة حضرتي وتجلي خطابي، وانحنيت لي في ركوع وفي اعتدال وفي سجود،
وسلمت علي في ركن التشهد وعلى نبي محمد وعلى عباد الله الصالحين، ستخرج برسالة السلام. السلام ليس واحد وهو الركن واجب والثاني سنة على كل من على يمينها تألفها من إنسها وجنها وملائكتها وروحانيتها وجمالها هكذا. السلام عليكم. زيادة تأكيد، أنا صاحب رسالة سلم وسلام. أحيا الله فينا وفيكم هذه المعاني، وأحيا رسالة المحراب ومنهجية رسالة أهل السلم والسلامة، ولا نواجه أي قضية إلا بالحب والود وجمع الكلمة عامة وخاصة بين أهل العلم. وفقنا الله وبارك وزاد وبلغ الحبيب جمال وأخيه الحبيب شيخ والقائمين الحبيب علي بن المؤذن والذي يقوم ومن حضر، وبارك في حبيبنا علوي بن الحبيب علي وفي حبيبنا حسين بن الحبيب محمد والقائمون على هذا المسجد وعلى مقام سيدنا الإمام في الرياضة وبقية المراكز وبقية الكيايات والمحبون، ودام بيننا وبينكم المحبة والوئام والصلة، وجعلنا أهل سلم وسلامة وإسلام، وأذاقنا حلاوة العبودية لله وحلاوة الرحمة بيننا وبين عباد الله، وحلاوة الخلق الحسن بيننا وبين أهلنا زوجتنا وأولادنا وأرحامنا وجيراننا ومن في عملنا ومن نلقاهم، نترقى ونعتلي في مراتب الإسلام والإيمان والإحسان بهذا الخلق وبهذه المعاملة. الذين يمشون على الأرض هونا نمشي برسالة الهون واللين والعطف والرحمة، ونمشي مع العدو والخصم الذي ظاهره جهالة بالسلم والسلامة. ثبتنا وإياكم ووقانا كل ندامة، وربطنا بإمام أهل الزعامة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحرك فينا وفيكم النيات التي أسسها هذا الحبيب أبو بكر. وأحببت أن أختم كلمتي ومحاضرتي بصيغة صلاة ومقدمة لهذا الحبيب المؤسس، حيث أنه من خريج رباط العلم الشريف لسيدنا الإمام الحبشي ومن خواص تلاميذه، قال له خطابا ووصية نختم بها وهي مسك الختام، استهلها بهذه المقدمة شيخه الإمام علي بن محمد الحبشي لصاحب هذا المسجد الحبيب أبو بكر، يقول فيها: الحمد لله باعث الهمم الأبية من أربابها إلى طلب العلوم اللدنية وتحصيل أسبابها، وهو المتولي أمر عباده وحركاتهم، والعالم بسرائرهم ونياتهم، والكفيل بمطالبهم وحاجاتهم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي إلى الحق بقوله وفعله، والمبلغ ما أودعه الحق من العلم إلى أهله، وعلى آله وصحبه السالكين سبيلا والممتثلين قيلا. الله يجعلنا من الممتثلين قيلا والمتبعين لسبيله، وحدنا بهذه المعاني والوصايا والرسائل. وجزا الله وبارك في الحبيب جمال، ونستسمحه العذر ويختم لنا بعد ترجمة الدعاء والفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di akhir Habib Muhammad memberikan kesimpulan dan poin-poin yang sangat jernih sekali dan sangat memberikan kejernihan ke dalam hati kita dan obat buat kita. Intinya adalah beliau mengatakan dalam poinnya, ij'al lisanaka kullaha, jadikanlah semua lisanmu adalah rahmat, tebarkan rahmat dan bijak, kata-katanya. Jadikan semua sikap yang kau tampilkan dan yang kau berikan kepada semua umat ini adalah sikap yang santun. Jadikan semua perbuatanmu adalah perbuatan yang terpuji dan indah di mata semua orang yang melihatnya. Jadikan semua langkah-langkahnya kita adalah percontohan buat umat Nabi Muhammad SAW yang belum mengenal Rasulullah SAW. Itu katanya. Kemudian karena khitab ini, jadikanlah semua ini menjadi satu tahqiq. Semua yang kita bicarakan tadi ini jadikan satu real dalam kehidupan kita, betul-betul kita wujudkan. Dan bikin umat ini rindu dengan perbuatan kita. Saat kita kemudian meneladani dari apa yang dikatakan sama Habib Muhammad tadi,
Jadikan semua umat ini rindu dengan perbuatan kita. Kalau melihat kita itu rindu. Kalau kita tiada, kita dinanti-nanti, diharapkan keberadaan kita oleh mereka. Nah, mereka adalah orang-orang yang tahqiq di dalam ilmu dan orang yang dirindukan oleh umat, ilmunya, akhlaknya, adabnya, tutur katanya, dan semua sikap-sikapnya. Mereka adalah orang-orang yang memang pengetahuan syariahnya mapan. Pengetahuan syariatnya adalah utuh. Ya, tidak ada pertentangan di setiap umat. Umat akan mengatakan bahwa dia adalah orang baik. Dia adalah orang minal abrar, minal akhyar, orang yang soleh. Itu kata dia. Kemudian dia mengatakan jadikan kafir minal umur, jadi di sana sini kejadian dan banyak juga di antara mereka pertikaian umat di sana sini. Karena kenapa? Karena mereka tidak memahami sifat-sifat tadi yang saya katakan. Baik itu dari segi pribadinya dulu dibangun, punya pribadi Nabi Muhammad dan istilahnya ada akhlak Rasulullah di dalam pribadinya. Saat dia berbuat itu dulu yang dibangun. Saat itu sudah tidak ada di dalam pribadi seorang hamba Allah Ta'ala seperti itu, terjadilah kekacauan dan terjadilah kemudian keributan di sana sini. Kenapa? Karena ada rahmah dan karena rahmah dan yang ini kalau sudah tidak ada asrul adawah, terjadilah permusuhan, terjadilah kekacauan. Jadi wajib untuk kita memahami satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang mana Allah Ta'ala memfirmankan innamal mu'minuna ikhwatun. Secara keseluruhan semua orang mukmin yang mengatakan la ilaha illallah adalah saudara kita. Mau dia benci kepada kita, mau dia cinta kepada kita, secara keseluruhan dia adalah patut untuk dirahmati dan patut kita untuk melakukan sifat yang namanya kasih sayang. Jadikan pribadi kita seperti sebuah pohon yang berbuah. Pohon itu kalau kita lempar dengan batu atau kalau kemudian katanya orang Jawa dipelintang, diketapel begitu, ya, untuk dijatuhkan buahnya apa? Walaupun kita kemudian buang hajat di bawah pohon itu, tetap pohon itu akan membuahkan dan akan menjauhi kepala kita ini buah yang segar yang siap untuk kita makan. Padahal kita buang hajat di bawah pohon tersebut. Jadi kan pribadi kita adalah seperti pohon yang kalau kita disakiti tetap kita membalas dengan perbuatan yang baik. Itu muamalah yang memang dikatakan sulit, tapi itu harus dipelajari dan itu yang harus diteladani dengan riyadhah, dengan betul-betul dan kemudian diri Allah kemudian di tempat betul hati kita. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan arifhu man yajhaluhu bi amri. Beritahu saja. Kalau mereka tidak tahu perkaramu, beritahu keadaan sebenarnya. Memang kamu ini siapa? Kamu ini profesinya apa? Beritahu saja akan keilmuanmu. Beritahu saja apa yang menjadi maksudmu. Tapi dengan lisan yang santun dan lisan yang bijaksana. Tidak dengan lisan yang kasar, apalagi lisan yang keras. Beritahu kepada mereka, kepada orang-orang yang tidak tahu akan keberadaan kita dan siapa identitas kita. Kalau mereka sudah kenal siapa diri kita, dia akan cinta dan kita akan cinta kepada dia. Lalu kemudian yang diantaranya itulah orang-orang yang punya ta'alluq di manhaj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya peringatkan kembali untuk jangan saling membenci, jangan saling marah, jangan saling membelakangi satu dengan yang lain. Doakan saja mereka dengan hidayah. Orang benci dengan kita, bahkan mereka mendoakan kita dengan doa yang jelek, doakan saja mereka mendapatkan hidayahnya Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dilempari dengan batu, Nabi pun tetap mendoakan kebaikan kepada mereka. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wa khitaman, terakhir khitam adalah sebentar lagi kita akan sholat Isya. Aplikasikan di dalam sholat Isya ini. Kalau Anda sekarang mengetahui makna sholat ini, kata Al-Haywan ini bagus sekali. Dia mengatakan bahwa di dalam sholat itu pertama kali Anda takbiratul ihram, Anda menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Anda masuk dalam jalannya Allah. Sekarang Anda masuk ke dalam keagungan Allah. Ketika Anda di dalam sholat, apa yang Anda rasakan? Engkau telah mengagungkan perkaraku, kata Allah. Hambaku, kau telah mengagungkan perkaraku. Kau rukuk menyebut namaku. Kau i'tidal menyebut namaku. Sami'allahu liman hamidah. Kau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kau menyebut namaku bertasbih. Sampai begitu dan begitu, begitu dan begitu. Bahkan kau mengetahui akan keagungan Allah Ta'ala ketika kau sholat. Lalu kau bersolawat kepada Nabi Muhammad ketika kau tasyahud. Lalu kau baca tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kau
kau mengucapkan salawat kepadaku di dalam tasyahud, kau menyebut hamba-hamba Allah Ta'ala, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semua rangkaian sholat tadi ini diakhiri dengan kalimat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang begitu mengenal Allah, sama seperti kita. Begitu kita punya ma'rifah ilmu, terakhir aplikasikan dengan assalam. Aplikasikan dengan tebarkan salam, tebarkan keselamatan dan kedamaian. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan yajid halawatul ukhuwah wal ubudiyah. Orang-orang ingin mendapatkan bagaimana manisnya dalam persaudaraan, manisnya dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia menerapkan apa yang saya wasiatkan di dalam wasiatnya Habib Muhammad tadi. Dan terakhir kata beliau, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf muassis ini masjid adalah min khawas talamid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, khususnya murid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan beliau telah memberikan wasiat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi untuk Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Itu diabadikan di dalam wasiat Al-Habib Ali, sholawatnya Al-Habib Ali kepada Al-Habib Abu Bakar. Artinya dihadiahkan sholawat itu untuk diamalkan. Kalau mungkin bisa kita amalkan dan bisa kita baca, kita ajarkan kepada sanak kerabat kita, sholawat yang sangat bagus sekali. Di antaranya sholawat ini Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad apa dalam wasiat awalnya itu mengatakan alhamdulillahi ba'ithil imamil abiyyah min arbabiha, ya, ila talabil ulumil ladunniyah wa tahsili asbabiha wa huwal mutawalli amra ibadihi wa harakatihim wal alim bi sarairihim wa niyatihim wal kafilu bi matalibihim wa hajatihim wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ila al-haqqi bi qawlihi wa fi'lihi, ya, wal muballighi ma awda'ahul haqqu fil ilmi ila ahlihi wa ala alihi wa sahbihi as-sadiqina sabilahu wal mumtathilina ijilan. Ini sholawat yang dihadiahkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi untuk sang murid yang dicintai, itu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kalau diamalkan sholawat ini, insya Allah akan timbul rasa sayang kepada semua orang mukmin dan akan memiliki apa yang dimiliki oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan dengan rokok-rokoknya kita atau ikatan yang kita punya dengan Nabi Muhammad SAW, ikatan dari apa yang telah kami wasiatkan dari ayat Al-Quran, insya Allah kita berjalan di muka bumi ini dengan penuh rahmat. Kita berjalan di muka bumi ini dengan penuh kasih sayang, dengan penuh lembut, dengan saling tolong menolong, bahu-membahu satu dengan yang lain, dan kita sambungkan ikatan persaudaraan ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah panjangkan usia Habibana Jamal bin Abdul Qadir Segaf, Habib Muhammad bin Syekh Segaf, dan para asatidz kita Habib Muhammad bin Husain, dan semua orang-orang yang telah mengabdikan dirinya dan kemudian memberikan manfaat dan ibadah ilmunya kepada kita semua dan umat manusia dimanapun mereka berada, agar Allah Ta'ala sejahterakan kehidupannya di dunia wal akhirat. Dan beliau mendoakan dengan doa yang begitu agung, semoga dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan kita amini doa-doa beliau. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah panjangkan usia Habibana Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir insyaallah Al-Habsyi dan Habibana Ali bin Ahmad Al-Habsyi, insyaallah Allah panjangkan usia beliau dan keluarganya, rombongannya, insyaallah kembali ke tanah air Indonesia ini, insyaallah mendakwahkan dakwah yang baik dan mengajarkan semua ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan juga termasuk dari pengurus ribat Al-Habib, dari pengurus ribat Ilmu Syarif Al-Habib Mahdi Segaf Al-Habib Ustaz Husain As-Segaf. Dan beliau juga diantaranya beliau adalah seorang duduk di di dalam porsi program Mufti Fiftah dalam fatwa-fatwanya dalam menjawab problematika masyarakat yang ada di daerah sana. Dan kemudian beliau juga memberikan banyak pencerahan kepada umat di dalam ibadah dan istifadah terkait kepada para santri-santri yang ada di kota Siwut dan Sa'atir Hadramaut yang ada di daerah Yaman. والفاتحة للقبول والإجابة والصلاح والأقوال والرباطة ولكم أن الله كان يفتح علينا وعليكم وعلى أولادك فتح على عارفين فقهنا وإياكم في الدين وعلمنا وإياكم التأويل ويهدينا وإياكم تسوى السبيل ويجعل وإياكم علماء الذي أصلح الجباء ويجعل وإياكم من استكمال القول ويتم أحسنه ويجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ويغفر لنا
ويسوء قلوبنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحسن اخلاقنا ويوسع ارزاقنا ويقوي تعبنا وشكرا نعوذ بالعافيه والشفاء والسلامه والتوفيق فينا وان الله يغفر لمن وانحر هذا المسجد وعافيه الله برزقه عن الولاد بحضوره الى السابقين واللاحقين ومن كان بالسابق حاضرا معنا في هذا المسجد ان الله يغفر لهم ويرحمهم انه يشاء الذي يرحمه المغفره وان يعلي درجات الجنه وينفعنا باسرارهم وانوارهم وعظمهم ورفعاتهم في الدين وفي الاخره ويجعلهم يوم حسن الخاتم بعد الموت بعد طول الاول في طاعتنا والرضا في خدمه العافيه والسلامه الى حضره النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. يا ربنا اعتذرنا وإليك